Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 240210700057. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan jiwa keagamaan pada fase dewasa awal. Untuk itu, kita akan berbicara langsung dengan para narasumber kita dan mengetahui mengenai pengalaman dan pandangan mereka tentang agama di usia saat ini. Yuk kita saksikan. Baik, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Zakia Zahran. Kebetulan saya di UIN semester 4. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya ya, Kak. Menurut Kakak, apa sih arti agama itu dalam kehidupan saat ini? Menurut saya, agama itu diartikan sebagai pedoman hidup untuk hidup kita. Kita bisa membedakan baik dan buruknya itu dari agama itu. Jadi kita bisa membedakan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita hindari untuk kebaikan kita di masa depan itu. Oke, berarti agama itu sebagai pedoman hidup. Baik, selanjutnya, apakah ada perubahan dalam hidup kakak dalam memahami agama dari sebelumnya? Menurut saya, iya ada. Karena pada saat dulu itu mungkin hanya memandang bahwa itu hanyalah sebatas kewajiban yang harus kita tunaikan. Namun setelah kita ketahui lebih dewasa, kita mengetahui apa manfaatnya, apa tujuannya, serta maknanya, kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata ini bukan hanya sekedar kewajiban, bahwa ini ada sesuatu hal yang ternyata sangat berpengaruh untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, baik. Berarti kakak itu sebelumnya memandang agama itu hanya sebagai kewajiban. Tapi sekarang kakak lebih memahami agama itu. Oke. Selanjutnya, di usia saat ini, apa sih tantangan kakak dalam menjaga keagamaan? Tantangan saya itu ialah menjaga konsisten saya dalam menjaga iman. Karena di era yang sekarang ini, di tengah kita organisasi, kuliah, komunitas itu sangat sulit menjaga iman kita, apalagi jika seperti tidak ada support system yang benar-benar circle yang bersama kita seperti itu. Oke, betul. Selanjutnya, menurut kakak seberapa besar sih pengaruh teman dalam kehidupan keagamaan itu? Menurut saya pengaruh teman itu sangat besar dikarenakan kita itu seringkali melihat apa yang teman kita lakukan. Jadi kita seringkali meniru apa yang dilakukan orang. Jadi ketika orang itu melakukan A, kita akan ikut-ikutan melakukan A. Jadi pentingnya kita itu dalam menjaga memilih teman yang baik untuk kehidupan kita, agar kehidupan kita yang dewasa nantinya tidak salah pergaulan. Oke, berarti teman itu sangat berpengaruh ya, Kak, dalam keagamaan kita. Selanjutnya, apa sih yang biasanya kakak lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Di tengah iman yang kadang menurun, itu biasanya saya sering mendengarkan podcast di YouTube, dari Instagram influencer. Kadang dari situ terkena kesukaan hati, yang kan gimana yang bisa benar-benar membuat kita tuh tersentuh itu, agar kita tetap konsisten dalam melakukan ibadah. Berarti dengan menonton video-video edukatif yang bersifat Islami, Kak, ya. Selanjutnya, menurut kakak apa sih tanda seseorang mulai dewasa dalam beragama? Menurut saya, tanda seseorang itu dewasa dalam beragama ketika dia itu tidak lagi melakukan perintah itu dikarenakan keterpaksaan, namun dikarenakan ada kesadaran dan juga tanggung jawab bahwa hal itu memang harus kita lakukan, tapi bukan karena terpaksa, karena tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Berarti tanda kedewasaan dalam beragama itu adanya tanggung jawab, kesadaran, Kak, ya. Oke, selanjutnya terakhir, apa sih harapan kakak untuk perkembangan keagamaan di masa depan? Di masa depan semoga kita ini tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, walaupun di era pertempuran yang kadang bikin iman kita tuh lemah, tapi semoga kita tetap istiqomah dan juga lebih sabar, dan juga akhlak kita lebih baik dan semakin dekat dengan Allah di masa depan nanti. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Kak Zakia, sudah menjawab pertanyaan dari saya.
Baik, saat ini kita bersama dengan narasumber kedua kita. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu Kak dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri. Kebetulan saya mahasiswi dari Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi Publik. Oke, sebelumnya di sini saya izin bertanya ya Kak. Menurut kakak apa sih arti agama dalam kehidupan saat ini? Agama, kalau menurut saya itu sekarang menjadi pedoman hidup dan juga tempat tenang, terus pengingat dikala kita lagi capek atau lagi lelah sama kehidupan di dunia. Oke, jadi kakak memahami agama itu sebagai pedoman, terus penenang juga dalam kehidupan di dunia ini. Iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan dalam cara kakak memahami agama dibandingkan dengan sebelumnya di saat remaja? Iya, dulu mungkin ya kalau menjalankan kewajiban itu kayak ya udah jalanin aja. Berarti kewajiban. Benar. Tapi kalau sekarang tuh kalau udah dipahami maknanya, terus juga dipahami kewajiban-kewajiban tadi kayak lebih sadar dalam beragama. Oke, jadi sekarang lebih sadar Kak ya, lebih paham dibandingkan di waktu remaja. Iya, betul. Oke, selanjutnya di usia yang saat ini, apa sih tantangan kakak dalam menjaga keagamaan? Kalau sekarang itu mungkin lebih ke takut nggak konsisten sih Kak. Karena kan apalagi takutnya itu mungkin dari kita ini masih ada rasanya malas beribadah, terus juga lah kalau lagi banyak tugas, terus banyak pikiran, atau dengan kesibukan-kesibukan kita di hari-hari. Jadi tantangannya itu menjaga konsistensi itu ya Kak. Oke, menurut kakak seberapa besar sih pengaruh teman dalam kehidupan keagamaan? Menurut saya itu cukup besar ya, karena teman itu benar-benar mempengaruhi kita, yang kita membawa ke arah negatif atau positif. Berarti teman itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar ya Kak terhadap keagamaan kita. Selanjutnya, apa sih yang biasanya kakak lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Biasanya kalau saya lagi ingin mendekatkan diri kepada Allah itu dengan kebiasaan sholat, baca Al-Quran, zikir, dan memperbaiki diri sendiri. Oke, berarti dengan cara sholat ya Kak, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Oke, selanjutnya menurut kakak apa sih tanda seseorang itu sudah dewasa dalam beragama? Kalau menurut saya tanda besar itu ketika kita ingin menjalankan ibadah itu tanpa disuruh lagi, tapi benar-benar dari hati kita yang ingin menjalankan. Oke, berarti tanda seseorang sudah dewasa dalam beragama itu dia itu beribadah tanpa adanya suruhan atau paksaan ya Kak. Jadi benar-benar dari dalam hatinya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, apa sih harapan kakak untuk perkembangan keagamaan dalam diri kakak di masa depan? Semoga lebih konsisten lagi, lebih istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kak Tarisa Putri atas jawabannya. Baik teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan jiwa keagamaan pada fase dewasa awal itu sudah memandang agama sebagai pedoman hidup dan untuk memilih yang benar ataupun yang salah. Kemudian juga seseorang sudah dewasa dalam beragama itu mereka beribadah tanpa adanya paksaan atau suruhan, dan jika dibandingkan dengan sebelumnya mereka lebih menjalankan agama itu sebagai kewajiban, berbeda dengan fase dewasa seperti saat ini. Baik, demikian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.